Nanti aku pakai telepon dulu ya. Mas, pakai telepon dulu. Sebelumnya kan Bapak pernah mengalami kehilangan jam yang disewa dari Pak Sis. Nah, namun kan ada rasa enggan untuk melaporkan itu kan mungkin awalnya bagaimana sih Pak? Kok bisa terjadi mulai dari awal kehilangan, terus apa yang Bapak lakukan? Jadi Pak, saat itu kan apa hilang saya ini kan saya cari kesempatan buat mainan anak-anak di bawah sana di sini kehabisan gas apa tali ini aku tinggal di jalanan makanya saya nggak sempat lapor nah sempat lapor mau saya cari dulu berapa hari kan nggak tahu buat mainan anak Nggak sempet lapor Pak ya, bukan nggak mau lapor ya. Nggak mau lapor apa memang belum sempat lapor? Oh belum sempat lapor. Itu kejadiannya kapan itu, Mas? kejadian ini kan Iya. lagi habis malam Jumat Pak Tanggal kira-kira tanggal tanggal 5 Pak. tanggal 5. Ya, habis itu setelah tahu itu pastinya mau nyari-nyari dulu Iya. sama anak-anak yang mungkin tahu gitu ya. Saya berusaha nyari-nyari teman nanya, lihat baju saya enggak? Ini misalnya rekam CCTV, coba lihat apa Iya. tahu kenal gitu kan, apa tahu kenal ini yang CCTV saya kan enggak kenal gitu. Nah, kemudian setelah kehilangan itu, Bapak kan pasti bingung nih. Nah, karena itu bukan bajunya Bapak. Nah, bagaimana kelanjutannya sehingga Bapak bisa menghubungi Pak Sis? Ya kelanjutannya karena saya didatang oleh Pak, dibantu oleh rekan-rekan Pak Kapolres, Polsek, gini suruh laporan, ini aja Mas Puri, gini. Ya. Ya saya turutin, saya laporan ke anak Polsek Banyuruk. Oke. Baru setelah itu ya, baru buat Setelah itu laporan ya. laporan, Nah, terus Bapak Kapolda Makassar 3 bantu saya. oke. Terus bagaimana dengan Pak Sis selaku pemilik? Kan Bapak kan yang menyewakan, yang menyewa dari Pak Sis. Laporan ke Pak Sis nggak? Itu gimana itu? Saya laporan ke Pak Sis saya 3 hari kemudian Pak. Setelah buat laporan? Sebelumnya? Oke, sebelum buat laporan, kemudian ke Pak Sis. Ngomong gimana ke Pak Sis? Pak, saya kan biasa maling-maling Mbak. Iya. Ini hilang Mbak. Oh, bajanya hilang. Hilang. Oke, terus Ya hilang, diambil orang. Saya bilang kan kemarin saya belum. Kenapa baru lapor? Kemarin belum laporan, takut saya buat mainan anak-anak didorong. Apa kemana? Kiranya takutnya ada orang yang bercanda lah ya. Gitu Pak. terus setelah itu responnya Pak Sis gimana itu? Pak Sis bisa waktu ketika beliau ini menyampaikan, kita sini loh. Ketika beliau ini menyampaikan bahwa saya bajunya hilang, responnya Pak D gimana? Kaget ya? Cuman saya nanam sahabat kita cari. Ya, cari ya. Terus itu baru nyari. Ngajak laporan baru kita ikut. Waktu pas laporan ikut juga. Oh ikut juga. Karena kan maaf Pak ini baju udah laksanain karena dia tanggung jawab ya. Saya ikut. Oke. Baru setelah itu buat laporan. Buat laporan Pak. Laporannya itu kapan kira-kira? Masih ingatnya hari apa, tanggal berapa? Hari apa ya itu saya lupa itu ya. Minggu Pak. Minggu saya berapa? Minggu. Nah, setelah berarti dari kemudian kemarin dapat berita ketangkap itu berarti kira-kira seminggu yang lalu ya? Iya Pak. Nah, ini kita mau nanya nih ya sama papinya sama masnya. Setelah mendapat info bahwasanya pelaku yang viral tersebut di CCTV itu ketahuan dan ketangkap oleh tim dari Ditreskrimum Jatah Polda Metro Jaya. Kira-kira nih apa kesan-pesannya lah? Ya pesan saya sangat berterima kasih sudah dibantu oleh rekan Jatah 3. Sangat terima kasih. Tanggal Senin juga ya. Jatah 3 saya dapat ini langsung si pelaku itu. Mungkin Ada tambahan mungkin? Gimana? Senang nggak? Alhamdulillah. Iya, nggak masalahnya yang udah pastinya kan yang sempat viral kan Bapak bilang nggak lapor polisi kenapa takut nggak punya uang kan gitu. Sementara kita ini kerja tanpa dipungut biaya loh, Pak. Iya. Bapak kan udah Bapak rasakan sendiri membuat laporan. Belum pernah. Jadi biarin jadi takut karena ya kalau saya lapor sama biaya saya tidak ini uang kan saya itu Pak. Tapi Ternyata setelah saya laporan dan dibantu oleh Pak Polres ternyata ada nggak diminta uang dari polisi? Tidak ada. tidak ada ya. Jadi Mungkin ada pesan-pesan buat
Buat masyarakat yang mungkin Bapak selaku yang korban melihat kejadian tersebut dan tindakan dari kepolisian, apa ini pesannya ataupun mungkin kesannya kepada masyarakat terhadap driver baja ini, terutama bagi driver baja mungkin lebih hati-hati lagi, atau kemudian perannya dari Polri ini seperti apa, kedepannya bagaimana, mungkin ada pesannya? Ya, pesan saya begini Pak, buat rekan-rekan saya komunitas bajai, kalau seandainya terjadi seperti saya, jangan segan-segan untuk melapor ke petugas kepolisian. Oke, intinya berarti semua yang Bapak rasakan itu tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, dan realitas tanpa ada pemberdayaan. Iya, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Kapolda, Kapolres, Kapolsek yang sudah membantu saya selama ini untuk mencari baju saya yang hilang. Ternyata si pelaku sudah ditemukan, tapi ya baju saya ya sudah mutasi katanya Pak, seperti itu. Intinya ya sudah Allahu alam aja Pak. Ya, yang penting sudah ketemu yang ya. penting sudah pelakunya itu sudah ditangkap, saya sudah senang Pak. Merasa dibantu oleh Pak Kepolisian Jatah 3 terutama Pak ya, oleh kru-krunya saya sangat berterima kasih. Oke, Yang banyak-banyaknya.